Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihandono, mahasiswa S3 pada program Doktor Administrasi Publik Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyoroti kebijakan pemerintah di bidang mineral dan batu bara, harapan dan kenyataan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya merupakan sebagai landasan pembangunan pertambangan dan energi di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang mineral dan batu bara, untuk menunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, pemerintah Indonesia melarang ekspor melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Yang selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau dikenal dengan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba sendiri mengatur ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat dibatasi hanya 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku pada 10 Juni tahun 2020. 3 tahun setelah diundangkan, artinya pelarangan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral berlaku mulai 10 Juni tahun 2023 mendatang. Harapan yang tentunya kita inginkan dari kebijakan pemerintah di bidang mineral dan batu bara, khususnya pelarangan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral, diantaranya adalah yang pertama adalah pemanfaatan kekayaan mineral nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa. Upaya ini tidak dapat ditunda karena kekayaan mineral akan habis pada suatu saat dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian adalah yang kedua, hilirisasi pertambangan, peningkatan pembangunan nasional, peningkatan investasi, dan pembukaan lapangan kerja yang luas. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara pada sektor pertambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batu bara. Yang keempat, tentunya yang tadinya nilai ekspor bahan mentah nikel itu sebelumnya memasuki proses hilirisasi. Sebelum memasuki proses hilirisasi itu hanya 15 triliun rupiah. Dan tentunya pada kenyataan pada sekarang ini tentunya angka itu meningkat drastis hingga 360 triliun rupiah ketika bahan mentah nikel itu diolah terlebih dahulu untuk menjadi produk setengah jadi atau jadi. Yang kelima adalah komoditas tambang lain pun dikenai atau dikenal memiliki efek pengganti ekonomi ketika mengalami proses hilirisasi. Contohnya seperti boksit yang diolah dimurnikan menjadi aluminium. Ini akan bernilai 8 kali lipat. Aluminium ini tentunya ditingkatkan menjadi aluminium yang akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dengan saat masih berupa biji boksit. Namun pada kenyataannya, yang pertama adalah Badan Penyelesaian Sengketa TDSB Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada Oktober tahun 2022 lalu memenangkan gugatan Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel.
Kekalahan di WTO ini sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan program hilirisasi yang dilakukan pemerintah, baik dari segi jumlah dan kuantitas yang masih kurang. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah tentunya. Yang ketiga adalah tersebarnya sumber daya alam bahan mineral yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian agar bisa pemerintah mengintegrasikan ke dalam program hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia. Yang keempat, terkait dengan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang masih kurang berkenaan dengan keberadaan program hilirisasi minerba, khususnya di mana smelter pengolahan bahan minerba itu berada. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat itu menjadi tempat sebagai tempat smelter pengolahan bahan minerba itu berada. Yang kelima adalah masih kurangnya smelter sebagai tempat pengolahan dan pemurnian mineral dalam mendukung percepatan hilirisasi tambang. Nah, kenyataan-kenyataan itulah tentunya yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kebijakan di bidang mineral dan batu bara, khususnya terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kebijakan pemerintah di bidang mineral dan batu bara, harapan dan kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.